Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai isu penting yaitu kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi Z. Isu ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele karena semakin hari kita semakin menyadari betapa krusialnya dampak kesehatan mental terhadap kualitas hidup seseorang, terutama di era yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang cepat ini. Generasi Z yaitu yang lahir di antara tahun 1997 hingga tahun 2012, yang merupakan kelompok yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kita tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat dan serba digital, dan media sosial, internet, dan berbagai platform digital adalah kegiatan dari kehidupan kita sehari-hari. Di satu sisi, ini membuka banyak peluang bagi kita untuk terhubung, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan dunia secara lebih luas. Namun, di sisi lain, dunia digital ini juga membawa dampak negatif, terutama dalam hal kesehatan mental. Fenomena kesehatan mental di kalangan generasi Z semakin meningkat berdasarkan berbagai penelitian dan survei. Tingkat kecemasan, depresi, dan stres di kalangan anak muda semakin tinggi. Menurut data dari American Psychological Association, sekitar 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental yang signifikan. Dan angka ini diperkirakan terus meningkat. Tekanan dari berbagai arah, seperti tuntutan akademik, harapan tinggi dari keluarga, serta persaingan dunia kerja yang semakin ketat, kerap menambah beban mental kita. Salah satu penyebab utama stres di kalangan generasi Z adalah tekanan sosial yang datang dari media sosial. Kebutuhan ini selalu tampil sempurna dan mendapatkan perhatian, seperti melalui likes, komentar positif, dan seringkali menjadi sumber kecemasan. Dan selain itu, ketergantungan kita pada dunia maya sering mengurangi interaksi sosial tatap muka yang lebih intim dan mendalam, yang dapat meningkatkan rasa kesepian dan isolasi. Dan tidak hanya itu, masalah yang dihadapi banyak remaja adalah ketidakpastian masa depan. Banyak kita merasa bingung dan cemas mengenai pilihan karir, pendidikan, dan apakah kita bisa memenuhi harapan masyarakat. Dan semua ini seringkali membawa kita pada perasaan tidak cukup baik, atau bahkan merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Namun meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, saya juga ingin menekankan bahwa ada banyak perubahan positif yang terjadi di kalangan generasi Z. Salah satu hal yang membanggakan adalah meningkatnya kesadaran kita terhadap pentingnya kesehatan mental. Dulu berbicara tentang masalah mental seringkali dianggap tabu atau dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Namun saat ini semakin banyak dari kita yang berani membuka pembicaraan tentang topik ini, baik secara langsung dengan teman-teman, keluarga, maupun di media sosial. Generasi Z ini lebih terbuka dalam berbagai pengalaman mereka tentang kecemasan, depresi, atau masalah mental lainnya. Banyak dari kita yang mendukung teman-teman yang sedang berjuang dengan masalah mental, dan semakin banyak pula yang mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan ini adalah langkah besar menuju perubahan yang positif dalam cara kita melihat dan merawat kesehatan mental. Dan tentu saja perubahan ini tidak bisa terjadi tanpa dukungan dari lingkungan sekitar kita, keluarga, teman-teman, masyarakat yang memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung. Dukungan emosional dari orang terdekat dan sangat penting dalam mengurangi dampak negatif dari stres dan kecemasan yang kita alami. Selain itu, kita juga perlu bekerja bersama-sama untuk menghapus stigma negatif yang seringkali melingkupi isu kesehatan mental, dan masih banyak orang yang merasa malu atau takut untuk berbicara tentang perasaan mereka karena khawatir akan dinilai lemah atau tidak mampu mengatasi masalah. Padahal sebenarnya berbicara tentang perasaan dan mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah langkah pertama untuk pemulihan dan kesejahteraan. Selanjutnya, sebagai generasi Z, kita hidup di era yang semakin terbuka terhadap berbagai isu, termasuk kesehatan mental. Dan kita tumbuh di tengah perubahan besar dalam teknologi, pendidikan, dan cara berpikir masyarakat. Generasi kita memiliki akses tak terbatas ke informasi, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi negatif yang selama ini ada tentang kesehatan mental, dan menjadi agen perubahan yang aktif di sekitar kita. Dalam dunia yang penuh tekanan, kita bisa menjadi pelopor untuk menciptakan lingkungan lebih sehat dan penuh empati. Satu langkah yang sederhana namun memiliki dampak besar adalah dengan saling mendengarkan. Di tengah kehidupan yang serba cepat, seringkali kita lupa bahwa mendengarkan dengan tulus bisa menjadi obat yang ampuh
bagi mereka yang sedang merasa terpuruk. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan nasihat atau solusi dari orang lain. Yang kita butuh hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Dan ketika kita mendengarkan, kita memberi ruang bagi teman, keluarga, atau siapapun yang kita temui untuk merasa dihargai dan didukung. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi yang dirasakan orang tersebut. Dan hal ini bisa sangat membantu dalam meredakan beban yang mereka rasakan. Selain mendengarkan, kita juga bisa mengambil langkah proaktif untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Pendidikan adalah kunci untuk menghilangkan stigma, karena banyak dari kita yang mungkin masih merasa malu atau takut untuk mengakui bahwa kita memiliki masalah mental. Dan mari kita bicarakan berbagai solusi yang tersedia seperti terapi, konseling, bahkan aktivitas-aktivitas yang bisa meredakan stres seperti olahraga, meditasi, atau sekedar melakukan hobi. Kita bisa menjadi perantara yang menjembati mereka yang membutuhkan bantuan dengan sumber daya yang tersedia. Dengan berbagai informasi, kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil tindakan menjaga kesehatan mental mereka. Lebih dari itu, penting bagi kita untuk belajar peduli terhadap diri sendiri. Self-care bukanlah bentuk egoisme, tetapi sebuah kebutuhan. Memberikan waktu untuk istirahat, menjaga kesehatan tubuh, dan tidak terlalu keras pada diri sendiri adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar pada kesejahteraan mental kita. Di tengah berbagai tuntutan kehidupan, baik dari segi akademik, sosial, maupun pekerjaan, kita harus belajar untuk mengenali batas kemampuan kita dan tahu kapan saatnya beristirahat. Melakukan hal ini bukan hanya akan membuat kita lebih kuat secara mental, tetapi juga membuat kita lebih siap untuk mendukung orang lain. Dan pada akhirnya, mari kita menciptakan komunitas yang saling mendukung, di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa takut dihakimi, dihukum, dan dikucilkan. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tempat di mana kesehatan mental dipandang sebagai bagian yang penting dari kesehatan secara keseluruhan. Mari kita mulai dengan saling memberi dukungan dan menghapus stigma negatif tentang kesehatan mental. Kita bisa menciptakan ruang-ruang diskusi yang aman di sekolah, di kampus, atau lingkungan tempat tinggal kita, di mana siapa saja bisa berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi positif dan membangun komunitas yang peduli akan kesehatan mental. Dan ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak di antara kita yang mungkin merasa terisolasi atau berjuang dalam diam. Tetapi dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung, kita bisa menghadapi tantangan ini bersama-sama. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang utuh, dan setiap orang berhak mendapatkan perhatian serta perawatan yang layak. Mari jadikan kesehatan mental sebagai prioritas bersama, karena ketika kesehatan mental kita terjaga, kita dapat menjalani hidup lebih bermakna, penuh semangat, dan siap untuk berkontribusi pada dunia. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan seringkali kurang mendapatkan perhatian seharusnya. Dan kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, baik itu dari segi pekerjaan, hubungan maupun tekanan sosial yang semakin kompleks. Meskipun demikian, kita juga memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghadapinya, terutama jika kita bersedia untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri, mengakui perasaan kita, dan mencari dukungan ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga dan merawat kesehatan mental kita dengan penuh perhatian, seperti halnya kita merawat kesehatan fisik kita. Selain itu, sangat penting bagi kita untuk saling mendukung dan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Dan kadang-kadang sebuah kata-kata penyemangat atau sekedar mendengarkan dapat sangat berarti bagi mereka. Dalam dunia serba cepat dan penuh tekanan ini, kita harus menyadari bahwa banyak orang yang mungkin merasa kesepian dan terabaikan. Padahal mereka sangat membutuhkan kedukungan kita.
Dengan lebih peduli dan peka terhadap orang lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh empati. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan dan berbagi perhatian terhadap isu yang sangat penting ini. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang lebih peduli terhadap kesehatan mental, yang lebih berani untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang kita hadapi, dan tidak ada lagi merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental dan kebersamaan dalam menciptakan ruang yang aman dan mendukung, kita dapat bersama-sama membuat perubahan yang positif. Mari kita bawa kesehatan mental ke dalam perhatian yang lebih besar. Karena dengan begitu tidak hanya memperbaiki kualitas hidup diri kita sendiri, tetapi juga membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.